Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Awalnya BTD itu saya buat untuk meningkatkan plafon rezeki petani dari Jember, gitu ya. Nah, tidak ada niat untuk mengajak mereka join MB, ya, karena saat itu saya sudah capek untuk presentasi, follow up dan sebagainya, gitu ya. Meskipun sejak tahun 2005 kehidupan saya sepenuhnya berasal dari bonus MB, ya sudah 15 tahun kalau dari sekarang, ya. Nah, awalnya saya buat mereka itu plafon rezeki 15 juta sebulan, ya, karena saya pikir para petani 15 juta sebulan itu sudah luar biasa, gitu ya. Kemudian beberapa pedagang saya buatkan yang 50 juta sebulan. Dan ada satu Mas Jaka itu minta dibuatkan plafon 100 juta sebulan. Saya buatkan. Kemudian akhirnya saya putuskan bahwa yang 100 juta sebulan itulah yang kita pakai, gitu ya. Toh turun-turunnya juga masih besar dibandingkan kalau 15 juta sebulan turun cuma 5 juta, gitu ya. Jadi akhirnya pakai itu. Nah, sekarang meskipun tentu dalam hati itu ya ragu-ragu ya, usaha apa yang bisa memberi penghasilan pasif 100 juta sebulan di dunia pertanian. Ini penghasilan pasif loh Bapak Ibu, bukan penghasilan aktif. Kalau penghasilan aktif di luar sana banyak. Anda ke rumah sakit banyak dokter berpenghasilan aktif segitu, gitu ya, di mana-mana di hotel banyak, gitu ya. Tapi penghasilan pasif itu sedikit Bapak Ibu, tidak banyak, ya. Setahu saya kalau ini bisnis jaringan ya bisnis MB yang bisa memberi penghasilan sebesar itu bagi orang biasa seperti kita, ya. Kalau bisnis besar ya lain, ya, misalnya konglomerasi atau Anda beli waralaba, ya, McDonald dan lain-lain mungkin dapatlah segitu, ya. Kalau toko-toko itu Indomaret, Alfamart itu ya kurang lebih 15 jutaan lah penghasilan pasifnya. Nah, dan benar saja setelah mereka mendengarkan itu, mereka mulai tanya, bisnisnya apa, gitu ya? Bisnisnya apa, gitu ya? Ya saya selalu menjawab, terserah masing-masing mau bisnis apa, gitu ya. Plafon rezeki Anda itu saya naikkan, dan nanti mekanisme sukses otomatis Anda akan mencarikan jalan, ya. Tugas Anda itu cuma mempertahankan agar plafon rezeki Anda tetap tinggi dengan hadir ke seminarnya orang kaya. Itu selalu saya katakan begitu kepada mereka, gitu ya. Seminar orang kaya yang saya maksud adalah seminar inspirasi dan visi di lingkungan bisnis MB, ya, sesuai dengan rekomendasi Robert T. Kiyosaki. Ya, jadi Robert T. Kiyosaki mengatakan 5 tahun Anda mengikuti seminar semacam ini, Anda akan kaya juga meskipun tidak menjalankan bisnisnya, gitu ya. Jadi ya kalau Robert T. Kiyosaki mengatakan begitu, ya gimana, dia memang ahlinya di situ, gitu loh, ya. Dia ahli pola pikir, dia ahli bagaimana mencetak uang banyak dan sebagainya. Nah, 12 Desember 2016 itu grup BTD yang pertama dibuat, ya. Mas Jaka yang membuatkan. Saya masih ingat, saya masih gaptek, tidak bisa membuat grup, ya. Kemudian setiap permintaan untuk bergabung ke MB saya tolak, ya. Saya tolak karena saya sudah tidak mau membimbing, ya. Kemudian Maret 2017 itu ada seminar inspirasi dan visi, ya. 25 orang yang ikut waktu itu, ya, dan hampir semuanya minta join MB. Akhirnya ada 20 orang yang join MB, ya. Nah, mereka join dengan tahu bahwa saya tidak akan bimbing, ya, karena saya sudah capek untuk presentasi, follow up dan lain-lain. Saya sudah tidak mau mengembangkan lagi bisnis MB, Bapak Ibu, ya. Udah belasan tahun saya tidak mengembangkannya. Terakhir saya mengembangkan 2006 kalau tidak salah, ya. Setelah itu tidak. Nah, sebulan berlalu, beberapa orang konsultasi ke rumah, ya, baik di Surabaya maupun di Lumajang pada waktu saya ke sana. Kesaksiannya sama Bapak Ibu. Mudahnya orang join tanpa presentasi, gitu ya. Jadi mereka membuat grup BTD, kemudian orang-orang join dan mudah. Akhirnya saya lihat, saya amati dalam lossnya itu, ya. Dalam 2 bulan kok ada penambahan 80 anggota Bapak Ibu. Padahal dulu, ya, tahun 2004 80 anggota itu saya capai hampir 1 tahun. Sekarang ini hanya 2 bulan tanpa presentasi lagi, ya. Akhirnya saya ke istri saya, lihat ini luar biasa ini. Ayo kita mulai lagi. Saya pun mulai serius menata bisnis MB lagi, ya. Saya yang tadinya terus-menerus di Lumajang, ya, di villa di sana untuk macam-macam lah, apa saja saya lakukan karena sudah bosen, sudah tidak ada yang harus saya lakukan lagi. Pertanian, peternakan saya kembangkan, tapi ya nggak ada yang hasil.
Akhirnya saya kembali lagi ke Surabaya, ya. Itulah awal kelahiran MW dengan sistem MSO, ya, yang membuat saya jarang lagi ke Lumajang, lebih sering di Surabaya, ya. Di sini kita menjalankan bisnis MW tanpa presentasi, tanpa bertemu prospek, tanpa keluar rumah, tanpa nelpon, tanpa jual-jual bagi yang tidak bisa menjual. Kalau yang bisa menjual silakan kalau mau jualan. Nah, itu Bapak Ibu, gitu ya. Kita hanya membantu orang meningkatkan plafon rezekinya, ya. Kemudian kita belanja dari bisnis MW, memindahkan belanja kita dari luar ke bisnis sendiri, ya. Dan kita mengajak orang lain dan yang penting diri kita sendiri ke seminar inspirasi dan visi. Nah, tetapi saat ini banyak yang salah niat, ya, saya lihat selama 2 tahun lebih ini, ya. Mereka mencari orang supaya bisnisnya berkembang, ya. Mencari orang supaya bisnisnya berkembang, ya. Akibatnya apa? Terjadi konflik, Bapak Ibu. Ya. Ada yang malu mengajak orang karena takut dianggap memanfaatkan orang lain, gitu ya. Ada yang malu mengajak orang karena belum percaya bahwa bisnis MW bisa menjamin masa depannya. Kenapa diajak-ajak, gitu ya. Ada yang malu karena dia sendiri belum apa-apa, kok mengajak-ajak orang untuk sukses. Salahnya adalah di situ, yaitu berusaha mengajak orang untuk bergabung dengan bisnis MW-nya dia. Ya, semua akhirnya dijalankan setengah hati, ya, dan terbukti bisnis MW-nya yang seperti itu tidak berkembang, ya. Mereka merasa tidak bisa ngajak orang, tapi mereka tetap mengajak orang karena ingin bisnisnya berkembang. Padahal bertentangan antara yang di otak dan di hati, ya. Padahal Bapak Ibu, kalau Anda baca di bisnis MW dengan sistem MSO, Anda lihat videonya lagi, tidak ada satupun langkah mengajak-ajak orang. Jadi mengajak-ajak orang itu adalah karena Anda sudah melihat di luar sana seperti itu, gitu ya. Bisnis networking, bisnis MLM, bisnis jaringan, itu yang ngajak-ngajak orang. Nah, ini istimewanya di MW dengan sistem MSO. Tidak ada ngajak-ngajak orang. Yang ada adalah membantu orang melakukan reprogramming pikiran bawah sadarnya, gitu ya. Jadi Anda bisa dengan membuat grup WA-BTD atau dengan melakukan broadcast, ya, semacam siaran itu, ya. Bantu mereka untuk meningkatkan plafon rezekinya, bantu mereka untuk mengubah program pikirannya, bantu mereka untuk lebih memahami pikiran bawah sadar, memahami kecerdasan finansial dan sebagainya, ya. Tunjukkan kemudian berbagai jenis bisnis jaringan, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, ya. Beda networking, MLM, MLR, money game, fatwa MUI tentang bisnis networking, ada semua, fatwa MUI tentang money game, semuanya ada, ya, dan semua sudah kita siapkan, sehingga Anda tinggal mengirimkan saja, gitu ya. Dan kemudian Anda baru menunjukkan MW, ya. Kalau Anda siap, mereka siap, tentunya, ya. Sebagian akan ada yang tertarik, Bapak Ibu, ya, karena bawah sadarnya sudah menggereng mereka. Sebagian belum. Nah, yang belum itu bukan menolak, Bapak Ibu, mereka hanya kurang fleksibel, gitu ya. Masih ada ego yang kuat. Ya, setiap orang itu membuat keputusan terbaik sesuai sumber yang mereka dapatkan. Sumbernya dari mana? Dari ibu, bapak ibu, informasinya itu sumbernya, ya. Sehingga untuk membuat agar keputusan dia itu sesuai dengan yang Anda inginkan, beri sumber-sumber informasi yang lain yang banyak, yaitu seminar inspirasi dan visi. Itu yang paling kuat sampai saat ini, ya, paling powerful itu seminar inspirasi dan visi. Itu sudah belasan tahun yang lalu sudah terbukti, Bapak Ibu, ya. Jadi luruskan niat, ya. Anda hanya membantu orang supaya kehidupannya menjadi lebih baik, dan itu akan terjadi kalau plafon rezeki dan program pikirannya berubah. Dan ingat, ya Bapak Ibu, model MSO ini belum ada, ini baru satu-satunya di Indonesia. Jadi Anda punya kesempatan untuk melakukan hal yang orang lain belum melakukan, ya. ATPS, kemudian materi-materi, ya, seminar inspirasi dan visi, ya, itu yang perlu dilakukan, ya. Jadi percayalah Bapak Ibu, setelah mekanisme sukses otomatis mereka bekerja, mereka akan diarahkan ke bisnis MW, ya. Seperti saya dulu, ya, Tuhan akhirnya mengirim anak saya untuk mengajak saya, ya. Setelah 10 tahun saya menghindari MW, padahal saya ingin bebas finansial, bebas waktu, ya. Karena sampai saat ini Bapak Ibu, bisnis networking yang bisa memberi kebebasan keuangan dan waktu di Indonesia baru MW, ya. Kalau cara lain di luar MW sih ada, Bapak Ibu, membangun bisnis jadi konglomerat, ya, butuh puluhan tahun, gagal berkali-kali,
gitu ya, perlu modal yang besar, atau membeli bisnis-bisnis waralaba, KFC, ya, Indomart. Indomart punya 8 atau 6 lah. Anda akan punya 100 juta sebulan, gitu ya. Jadi tugas Anda itu mengajak mereka ke sana untuk bisa mengambil informasi dari sumbernya langsung, ya, ke seminar inspirasi, ke pertemuan apapun, gitu ya. Karena Anda pribadi itu sebetulnya orang yang paling tidak dia percaya. Jadi apapun yang Anda katakan itu hanya diterima seperempat aja. Karena dia tidak percaya. Ini saya mau diajak kemana ini? Saya mau diajak itu. Jadi gunakan selalu pihak ketiga. Gunakan upline, gunakan seminar. Ya, tapi jangan memberi nomor HP upline, itu Anda bunuh diri sebetulnya. Kalau HP upline Anda berikan, jangan. Gunakan namanya upline. Ya, ini menurut Pak ini, menurut Pak ini saya harus beri ini, menurut Pak ini itu, gitu ya. Gunakan upline, bukan Pak tanya aja sendiri langsung ke upline, jangan. Itu Anda bunuh diri itu secara kepemimpinan, ya. Jadi Bapak Ibu, lagi-lagi luruskan niat, gitu ya. Bantu sebanyak mungkin orang meningkatkan plafon rezekinya, maka Anda akan memiliki bisnis MBA yang sangat besar. Karena semakin banyak Anda membantu orang untuk meningkatkan plafon rezeki dan mendapatkan penghasilan yang besar, penghasilan Anda juga akan semakin besar. Itu sudah hukumnya Tuhan, seperti itu Bapak Ibu di dunia ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi, dan salam hebat dari